kami selalu percaya. Kami percaya Tuhan mujizat tetap terjadi. Walaupun apa yang kami harapkan dan doakan tidak persis seperti yang kami terima, tapi Tuhan tetap Tuhan yang percaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kami akan dengan firman Tuhan bicara setiap masing-masing Bapa lewat roh dan firman-Mu. Karena firman-Mu itu yang akan menguatkan kami, yang membimbing kami, yang menuntun kami, sehingga hari demi hari hidup kami penuh dengan kemenangan, penuh dengan pengurapan, penuh dengan mujizat. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburan bagi yang susah, karena kami percaya dalam Yesus sudah pengharapan. Orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kuduskan kami semua, kuasai memasuki di tempat ini, mulai dari utara, selatan, timur, barat, tetangga Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan keluarga kami, tetangga-tetangga kami pun mengalami yang namanya berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih yang putus-putusnya kepada Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang terus mempercayakan pemberitaan firman Tuhan bagi saya. Saya percaya bahwa kehidupan kita selalu aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 dan masuk di tahun yang baru. Tentunya ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam karir, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja. Itu semua terjadi karena berkat Tuhan. Baik buruknya Tuhan tetap baik. Amin. Saya percaya juga bahwa mengakhiri tahun 2025 ini Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah di tahun yang baru. Amin Bapak Ibu. Karena orang bilang tahun depan adalah tahun yang banyak masalah, tetapi Alkitab bicara buat kita bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Anda bisa baca di Mazmur 62, sini bisa dijelaskan oleh firman Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Hari ini sesuai dengan tema Natal GBI Pusat dan juga PGI, temanya sama, yaitu apa? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kemarin Pastor Yusa Sujarwo bicara tentang apa namanya? Menjadi bintang. Ada berapa hal kemarin Bapak Ibu? Ada 4. Salah satunya apa? Masih ingat? Ada yang tahu? Salah satunya apa? Berdampak. Sama-sama dengan saya katakan berdampak. Hidup Kristen harus bisa menjadi dampak. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tahukah kita bahwa salah satu strategi setan di akhir zaman adalah menghancurkan keluarga? Kenapa? Karena kalau keluarga itu hancur, maka generasi juga
Kita akan belajar bersama-sama Matius pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. What is the Christmas? Apa itu Natal? Natal itu bicara bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tidak mudah bagi Yusuf dan Maria untuk menghadapi persoalan ini, karena kalau kita baca mulai dari ayat sebelumnya, di situ malaikat Tuhan menjumpai Maria dan berkata bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Maria mendengar hal itu, Maria menjadi ilfil, saudara, karena dia gak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau kita bicara di dalam Lukas pasal 2, maka kita akan menjumpai Maria berkata seperti ini, bagaimana mungkin hal itu terjadi. Tetapi dengan baik-baik kita baca dalam Lukas pasal 2 ayat 37-38, Tuhan bilang begini, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Natal bicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, setan mau keluarga kita hancur. Apa Bapak Ibu? Setan mau keluarga kita hancur. Hari-hari ini kita bisa lihat ada banyak keluarga Kristen, waktu pertama dia menikah itu begitu mesra dan damai, tetapi kita sudah punya anak 2, 3, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kasih mulai hampa, mulai kalah, dan akhirnya apa yang terjadi? Perceraian terjadi. Ini yang setan mau, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan semuanya ini. Amin, saudara. Tanya di dalam ayat 21, coba Bapak Ibu klik. Bukan Bapak Ibu, wanita klik ayat 21 di PowerPoint-nya. Ayat 21 ya. Semua harus hafal ini ayat, karena biasanya ayat ini ya sudah hafal ya. Sudah hafal ya Bapak Ibu ya? Belum, puji Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Natal bicara buat kita bahwa Allah turun dari tahtanya yang kudus menjadi sama dengan manusia hanya untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yusuf dan Maria mengalami tekanan demi tekanan, karena pada zaman itu seorang yang hamil tanpa diketahui status pernikahannya itu adalah sesuatu yang najis. Hukumannya di dalam hukum Taurat itu hukuman mati, sampai di lempar batu, dirajam. Itu hukumannya. Maria dan Yusuf mampu melewati semuanya itu. Itu sebabnya Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Tuhan kita ahli dalam memberikan jalan keluar.
kedua, nah saya pelajari di sini, keluarga kita harus membutuhkan keselamatan. Coba Mbak Pendita klik. Keluarga kita harus memberikan keselamatan. Mengapa keluarga kita harus memberikan keselamatan? Karena yang saya pelajari, yang pertama adalah keluarga adalah rancangan Allah yang pertama dan yang utama. Jadi keluarga dirancangkan oleh Allah sendiri, direncanakan oleh Allah sendiri. Di dalam Kejadian pasal 1 mulai dari ayat 1 ya, dan seterusnya, khususnya pada ayat 26 itu dikatakan bahwa Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya karakter Allah ada di dalam kehidupan keluarga. Kejadian pasal 2 ayat 15, di situ bagaimana Allah membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, yang indah, yang mulia di hadapan Tuhan. Tetapi karena faktor dari luar dan dari dalam, itulah yang menghancurkan keluarga itu sendiri. Faktor dari luar apa? Setan, iblis, si ular tua itu yang membuat segalanya menjadi kabur, menjadi gelap, akhirnya berdosa. Yang kedua adalah keinginan daging dari manusia itu sendiri. Karena ingat Bapak Ibu, manusia diciptakan Tuhan punya yang namanya kehendak bebas. Punya apa Bapak Ibu? Kehendak bebas memilih. Tetapi sayangnya manusia itu lebih memilih kedua hal tersebut, perkataan iblis dan keinginan daging. Itu sebabnya Bapak Ibu tidak mudah di akhir zaman untuk melawan dua hal ini, faktor-faktor dari luar, keinginan dunia. Karena Alkitab bicara buat kita, dunia ini di bawah kuasa si jahat. Yang kedua adalah keinginan diri kita itu, Bapak Ibu. Untuk kita kendalikan itu sangat sulit. Jadi yang pertama, keluarga adalah rencana Allah atau rancangan Allah yang pertama dan yang utama. Keluarga adalah ciptaan Allah. Keluarga adalah pancaran kemuliaan Allah. Dan setan berusaha untuk mengacaukannya. Itu sebabnya Alkitab bilang di dalam Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan kata Alkitab akan menyertai kita. Yang kedua saya pelajari, keluarga membutuhkan keselamatan. Kenapa? Karena keluarga adalah umat perjanjian antara Allah dan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, Dia bukan hanya ciptakan, tetapi Dia juga berjanji. Amin. Ada janji Allah di dalam keluarga. Kalau kita lihat di Taman Eden, Allah berjanji beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Di dalam Efesus dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Alkitab juga bicara buat kita bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan mau Allah berjanji kepada manusia agar manusia itu setia dengan perjanjiannya. Tetapi yang terjadi adalah manusia tidak setia. Ini saudara yang kasih jalan Tuhan. Yang ketiga, keluarga membutuhkan keselamatan. Kenapa? Karena keluarga adalah pusat pelatihan tentara
keluarganya harus takut akan Tuhan. Mulai dari sekarang, keluarga kita harus memancarkan kasih Tuhan. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita. Kalau di dalam keluarga sudah dimulai dengan makian, dengan pertengkaran, maka anak-anak kita itu akan menjadi dampak. Itu akan mempengaruhi pola pikirnya, akan mempengaruhi jiwanya. Saya baca sebuah buku, menurut penelitian, ya, seorang anak melihat pertengkaran papa mamanya itu berdampak buruk di dalam pola pikir. Dia lihat bagaimana papanya itu melakukan KDRT terhadap mamanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu menjelaskan. 85% anak yang bertumbuh dalam keluarga seperti itu mengalami dan merasakan yang namanya kekerasan. Baik itu verbal, baik itu di dalam keluarga, bahkan di luar aktivitas rumah saudara. Dan Alkitab itu sudah memberikan warning pada kita bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita salah mengarahkan anak panahnya, maka sasarannya juga akan melenceng. Dan hari-hari ini kita sedang melihat banyak anak-anak Kristen, banyak orang-orang tua, sudah takut Tuhan, umur sudah 60, tapi sukanya judi online. Saya main bulu tangkis, saudara. Orang Kristen banyak, lagi sementara santai gitu, main apa? Katanya main apa? Itu yang main game itu yang turun-turun, poker apa? Jadi pasang-pasang taruhan, saudara. Saya lihat nih, udah umur 55 masih judi, saudara. Ada lagi suka sabun ayam. Di sini nggak ada. Suka sabun ayam di gereja, haleluya, haleluya. Di luar apa? Haleluya. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan hari-hari ini di HP Bapak Ibu, kenapa judi online itu sekarang iklannya tidak ada? Bapak Ibu pernah pakai HP ya, atau sedang pakai HP ya? Hari-hari ini kan iklan-iklan tentang judi online itu sudah nggak ada. Saya buka HP saya, kalau saya buka TikTok itu ada iklan judi online. Sekarang tak buka-buka TikTok sudah nggak ada. Kenapa? Karena gedung judi online yang di Kamboja udah dibom sama Thailand. Hari-hari ini sedang lama, saudara. Di TikTok, di media-media sosial, Facebook, YouTube, semua pada dulu. Pak Durek, iklan judi online sudah nggak ada. Orang-orang tersebut, puji Tuhan, ada yang alhamdulillah. Kenapa? Karena rupanya gedung judi online yang ada di Kamboja itu sudah diserang oleh pesawat Thailand. Sekarang lagi perang Kamboja sama Thailand. Makanya banyak orang Indonesia sudah tahu Kamboja modelnya seperti itu. Suka jual-jual ginjal, suka nyuri-nyuri ginjal. Tapi orang itu salah berangkat. Tinggal pulang nama. Tapi tak kapok-kapok, saudara. Kenapa? Karena diikat oleh keinginan daging. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus pintar-pintar mengarahkan anak-anak kita. Amin. Kalau anak-anak kita salah mengarahkan, anak panahnya salah, maka sasarannya juga, tujuannya juga akan salah. Dan sekarang kita ada di posisi terakhir, saudara, di akhir zaman.
lagi. Terima kasih Yesus, apa tadi itu? Yesus kekasih jiwa. Tiba-tiba ya, angkat duluan. Sudah angkat tinggal lagi. Sudah layang-layang. Keren. Anak Tuhan harus tetap yakin bahwa dia pasti selamat. Amin. Kalau dia nggak yakin selamat, berarti masih dalam tanda petik tanda tanya. Berarti masih dalam tanda tanya. Banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Kalau Tuhan anak sekarang siap. Yang penting jaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau hidup kita terus dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan kita bertemu dengan Tuhan di awal-awal. Kita akan perjamuan kawin anak domba. Kita akan menerima mahkota yang Tuhan sediakan. Saudara yang selalu keluarga membutuhkan keselamatan. Kenapa? Karena keluarga adalah pusat pelatihan tentara. Yang berikutnya, yang keempat, keluarga membutuhkan keselamatan. Karena keluarga adalah tempat pencurahan berkat-berkat Allah. Ada yang mana? Keluarga adalah tempat pencurahan berkat-berkat Allah. Pak, engkau adalah imam, berkat Allah melalui berkata dalam hidupmu dan kemudian dalam keluarga. Karena kalau kita lihat di dalam tradisi perjanjian lama, tradisi bangsa Israel, kepala keluarga itu bukan istri, tetapi sama suami. Kalau kau tidak berkenan di hadapan Tuhan, kau tidak jadi berkat bagi Tuhan. Kalau kita akan berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak menjadi berkat bagi anak cucu kita. Kalau kita nggak jadi berkat, kehidupan kita tidak akan menjadi dampak bagi orang-orang yang lain. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita adalah seorang Bapak yang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, setia dengan perjanjian, setia dan taat kepada Tuhan, hidup keluarga kita juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita bilang buat kita, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Kita bilang anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta sembako. Minta-minta apa? Minta-minta roti. Artinya Tuhan pelihara anak-anaknya. Tuhan pelihara keluarga yang berkata Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di akhir zaman ini, pengaruh dari dunia itu sangat luar biasa. Coba klik. Saya pelajari ada beberapa pengaruh perkembangan keluarga di akhir zaman ini. Yang pertama adalah era disrupsi. Nah, ini PowerPoint-nya jadi berbeda. Era disrupsi. Nah, itu cuma lihat era disrupsi ini adalah era di mana teknologi dan media sosial mengguncang tatanan yang lama. Bapak Ibu coba perhatikan hari-hari ini. Zaman dulu waktu belum ada teknologi, keluarga kita kalau ngomong itu face to face. Betul ya? Sudah makan belum? Kan sudah makan belum? Sudah. Zaman sekarang mau tidur aja tetanggaan, cuma balik kiri atau balik kanan, SMS-an. Pak sudah tidur atau belum? Dia dari sana juga. Ini sudah mau tidur. Padahal satu kamar cuma beda posisi tidur. Nanya pakai apa? WA. Media sosial membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Media sosial. Berapa banyak di sini yang punya
Dia ucapkan salam. Salam damai bagimu yang dikaruniai oleh Tuhan. Malaikat saja datang kepada Maria, masih sempat-sempatnya dia mengucapkan apa? Salam. Anak-anak sekarang masuk rumah, coba perhatikan. Langsung dilempar. Langsung ambil HP. Lihat apa? Video short, TikTok, YouTube. Merusak tatanannya yang lama. Zaman sekarang teknologi. Nilai-nilai keluarga tradisional tergantikan oleh kecepatan, kesenangan, dan ketenangan. Orang hari-hari ini pengen viral. Ada orang celaka sedikit, di videoin, dimasukin Facebook, viral. Ada kejadian unik saja, dimasukkan di Facebook, di TikTok, viral. Pelayanan juga selesai pelayanan, foto-foto jepret, masukkan di Facebook, viral. Apakah media sosial salah? Tidak salah. Tapi media sosial kadang-kadang mempengaruhi tradisi-tradisi, tatanan-tatanan yang sudah Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Itulah yang saya bilang tadi, membuat kita dekat dan juga membuat kita menjadi jauh. Itulah media sosial. Inilah yang disebut dengan era disrupsi. Yang kedua adalah era post-truth. Kebenaran apa? Tidak lagi ditentukan oleh fakta, tetapi oleh perasaan dan opini. Akibatnya keluarga kehilangan kompas moral. Keluarga hari-hari lebih ditentukan dengan perasaannya. Saudara, perasaan tidak selalu benar. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan pasti benar. Amin. Makanya Alkitab bilang, ya, renunganlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Itu ada dalam Mazmur 1, ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Oke, yang berikutnya. Itu sebabnya Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga binasa, melainkan hadir di dalam Kristus untuk menyelamatkan dan memulihkan. Ada cara buat kita dalam proses Allah mengosongkan dirinya, turun menjadi sama dengan manusia. Ada banyak orang memperbincangkan hal ini. Katanya, oh Tuhan kok bisa jadi seperti manusia? Tuhan model apa itu? Dia nggak tahu bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk kehidupan kita semuanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari ada beberapa tujuan dari Natal. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan keluarga. Aku akan menamai dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Manusia sudah berdosa, tetapi ketika Natal maka Allah mengembalikan manusia itu kepada fitrahnya, kepada karakter keilahian dari keluarga itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Matius 1 ayat 21 menjadi ayat renungan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025, ayo koreksi keluarga kita, termasuk saya. Apa yang harus kita koreksi dari kehidupan kita, dari pribadi dan mas pribadi? Monggo di tahun 2026 kita bangkit dengan damai sejahtera, dengan kemuliaan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita cakap dalam nama segala perkara. Amin. Yang kedua,
Oke, yang kedua, Natal bertujuan untuk apa? Menyertai keluarga sebelum mengakhiri tahun 2005 ini. Kita masuk di tahun yang baru. Pastikan bahwa keluarga kita ada dalam pemerintahan Tuhan. Amin. Berpikir positif, berpikir yang keempat, berpikir untuk maju. Waktu Yusuf mendengar bahwa Maria hamil, dia berniat untuk menceraikan. Tetapi yang luar biasanya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Ketika anak itu lahir, Herodes ingin membunuhnya. Tuhan juga menyertai Yusuf di dalam mimpinya dan mengasingkan Yusuf dan keluarganya, meninggalkan Betlehem. Saudara, Yesus kita adalah Yesus yang hebat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menyertai setiap keluarga kita. Keluarga kita di dalamnya harus ada penyertaan Tuhan. Amin. Bangun pagi, doain anak-anak kita. Siapa Bapak Ibu di tempat ini? Setiap kali bangun pagi, anaknya selalu berdoa. Atau setiap kali tidur ada kamu kaki dan minta cerdas, sehat, berhasil. Walaupun kadang-kadang nakal gitu. Anak sekarang ini dia sudah berteman sama teman-temannya, kita berdoain, tapi nakal aja. Karena namanya anak kecil, kadang-kadang kita marah juga, saudara. Tapi itu namanya anak kecil. Kita berdoa. Karena ketika kita berdoa, disitulah kuasa Tuhan turun atas keluarga kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Natal bertujuan untuk apa? Natal bertujuan untuk menuntun kita kepada ketaatan. Yang ketiga, Natal menuntun kita kepada ketaatan. Matius 1:24-25.
Kalau kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita bukan sedang membangun kerajaan Tuhan, tapi kerajaan setan. Kerajaan iblis. Natal adalah ajakan untuk menata ulang hidup keluarga kita. Amin. Melalui Natal hari ini yang akan kita lakukan, yang akan kita hadiri, bahkan yang sudah kita hadiri, monggo ditata kembali kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berkenan, lebih memuliakan Tuhan, lebih indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya